Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar semuanya? Semoga kalian selalu diberi kesehatan dan bersemangat untuk belajar walaupun di masa pandemi. Nah, pembelajaran matematika pada pertemuan hari ini kita akan belajar tentang menggambar grafik fungsi kuadrat. Pada pertemuan minggu lalu kita sudah belajar bagaimana cara mencari nilai minimum, nilai maksimum, persamaan sumbu simetri. Nah, untuk itu setelah kita mempelajari tersebut, kita akan terapkan dalam penyelesaian soal untuk menggambar grafik dari fungsi kuadrat. Kita akan yang pertama menggambar grafik fungsi kuadrat yang sederhana. Nah, cara yang paling sederhana dalam menggambar grafik fungsi f(x) sama dengan y sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c adalah dengan memilih beberapa bilangan real x dari daerah asal fungsi f. Ya, perlu kalian ingat ya, di sini kita ada fungsi f(x) atau y, a x kuadrat ditambah bx tambah c ini adalah bentuk umum dari persamaan kuadrat. Nah, untuk mencarinya kita akan memilih beberapa bilangan real x sebagai daerah asal fungsi f. Jadi kita nanti akan menentukan daerah asalnya sesuai keinginan kita. Nah, kita boleh memilih angka-angka dari bilangan real yang kemudian nanti disubstitusi pada fungsi f(x). Setelah itu, menghitung nilai fungsi f untuk setiap x yang diperoleh, sehingga titik yang memenuhi atau melalui kurva y sama dengan f(x). Kemudian kita setelah mendapatkan titik itu, nanti kita akan menggambarkan pada bidang kartesius dan dihubungkan sehingga membentuk suatu kurva. Nah, ini adalah bidang kartesius. Masih ingat kalian tentang bidang kartesius? Di mana di sini sisi yang horizontalnya ada x dan yang di sini ada y, sumbu y. Ada sumbu x dan sumbu y. Kemudian nanti di sini bagian yang positif, x positif, ini yang negatif, yang atas y positif, yang bawah y negatif. Semoga kalian masih ingat materi ini ya. Selanjutnya, kita akan lanjut ke contoh soal. Gambarkan sketsa parabola y sama dengan x kuadrat min 1. Nah, sesuai yang tadi dijabarkan. Nah, langkah yang pertama, ambil sembarang daerah asal x. Misalnya kita akan mengambil x-nya itu lebih besar dari sama dengan negatif 3 dan x-nya kurang dari 3 dengan x anggota bilangan real. Maka diperoleh fungsi. Kalian tentu bisa membaca ini kan, x lebih besar dari sama dengan negatif 3 dan x kurang dari sama dengan 3. Berarti x ini anggotanya siapa saja? X sama dengan negatif 3, terus negatif 2, kemudian negatif 1, 0, 1, 2, dan 3. Kenapa kita masukkan angka negatif 3 dan 3-nya? Karena di sini ada sama dengan. Lebih besar dari sama dengan dan kurang dari sama dengan. Seperti itu ya. Nah, kemudian di sini kita tuliskan lagi f(x) sama dengan x kuadrat dikurangi 1. Nah, sebagai contoh yang pertama, karena tadi kita sudah jelaskan, yang pertama itu ada negatif 3, berarti x-nya kita substitusi dengan negatif 3.
Negatif 3 kuadrat dikurangi 1 sama dengan negatif 3 kuadrat. Artinya negatif 3 dikali negatif 3. Ada negatif 3 dikali negatif. Berarti di sini ada perkalian negatif dengan negatif. Hasilnya adalah positif. Berarti di sini negatif 3 kuadrat adalah 9 dikurangi 1 sama dengan 8. Kemudian kita substitusi yang negatif 2, F negatif 2. Berarti negatif 2 kuadrat dikurangi 1 sama dengan negatif 2 kuadrat hasilnya 4 dikurangi 1, jadi 3. Untuk F1 berarti negatif 1 kuadrat dikurangi 1. Pangkat 2 dari negatif 1 adalah positif ya. Negatif dikali negatif hasilnya positif, berarti 1 dikurangi 1, 0. Kemudian untuk F0, 0 kuadrat dikurangi 1. Berarti 0 kuadrat hasilnya adalah 0 dikurangi 1, berarti sama dengan negatif 1. Kemudian F1 sama dengan berarti 1 kuadrat dikurangi 1. Sama dengan 1 dikurangi 1, yaitu hasilnya 0. Untuk F2, 2 kuadrat dikurangi 1. 2 kuadrat hasilnya 4 dikurangi 1 sama dengan 3. Untuk yang terakhir F3, 3 kuadrat dikurangi 1. Berarti 3 kuadrat hasilnya 9 dikurangi 1 berarti hasilnya 8. Nah, yang ini, batas yang ini, daerah asal ini kita tentukan bebas ya. Jadi terserah kalian mau menggunakan angka yang mana. Nah, lebih mudahnya kan kita mencari angka yang terdekat dengan 0 gitu. Agar perhitungannya juga semakin kecil angka, perhitungannya semakin mudah. Karena semakin besar angka yang kita gunakan, tentu menghitungnya juga akan semakin membutuhkan angka-angka yang besar. Jadi di sini contohnya menggunakan angka yang rentangnya kecil ya, dari negatif 3 sampai 3. Tuh. Kemudian setelah kita mencari daerah hasil dan daerah asal dan daerah hasilnya, kita masukkan ke dalam tabel. Tujuannya agar memudahkan kita. Di sini kita tulis X-nya adalah negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, dan 3. Ini adalah dari sini. Dan Y sama dengan Fx adalah hasilnya. Yang ini nih, hasilnya. Berarti hasil dari negatif 3 adalah 8. Disubstitusi di sini. Hasil dari negatif 2 adalah 3. Kita taruh lagi di tabel. Dan seterusnya sampai dengan hasil dari 3 adalah 8 ditulis di sini. Kemudian setelah itu untuk mencari koordinatnya berarti kita tinggal substitusi. Untuk itu berarti X, Y, di mana Y-nya adalah hasil dari Fx. Berarti negatif 3,8 untuk yang pertama. Yang kedua negatif 2,3. Yang ketiga negatif 1,0, 0, negatif 1, terus 1,0, 2,3, dan 3,8. Ingat ya, posisi yang pertama adalah X-nya terlebih dahulu, kemudian baru Y-nya. Jangan dibalik-balik, jadi ingat yang pertama X, kemudian Y. Nah, setelah kita mendapatkan titik koordinatnya, barulah kita akan menggambarkan di dalam diagram Kartesius. Kita tulis lagi di sini untuk mengingat yang tadi negatif 3,8 dan ini adalah tabel yang tadi ya. Disajikan kita tulis di sini. Kita akan menulis di sini menentukan titiknya negatif 3,8. Berarti ini negatif 3,8. Kita tentukan dulu di sini 7, 8. Negatif 3,8. Buatlah titik di negatif 3, kemudian 8. X-nya negatif 3, Y-nya 8 di sini ya. Nah, selanjutnya negatif 2,3, negatif 2,3 di sini. Ini anggaplah pas ya, negatif 2,3.
Terus negatif 1,0, negatif 1,0 berarti pas di negatif 1. Terus kemudian 0, negatif 1, 0, negatif 1. Berarti di sini. Selanjutnya 2,3. 2,3. Selanjutnya 3,8. 3,8 di sini. Berarti kita punya berapa titik di sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Harusnya ada 7, berarti ada yang kurang. Negatif 3,8 kita sudah menentukan ada di sini ya. Kemudian negatif 2,3, negatif 1,0, 0, negatif 1. Oh, yang belum ini. 1,0 di sini. Berarti setelah itu kita gambarkan grafiknya. Berbentuk bola, ingat. Terus nah seperti itu ya gambar grafiknya, kurang lebih melewati dari titik-titik yang tadi telah kita tentukan. Kemudian kita lanjut ke contoh yang kedua. Oh iya, sebelumnya dari gambar di samping kita dapat memperoleh grafik fungsi merupakan parabola terbuka ke atas. Hal ini terjadi karena A-nya lebih besar dari 0. Betul ini terbuka ke atas? Ya, betul. Kenapa? Di sini karena A-nya lebih besar dari 0. Apakah betul A lebih besar dari 0? Di sini kita punya A berapa? Y sama dengan X kuadrat dikurangi 1. Berarti A-nya sama dengan 1. Dimana 1 itu tentunya lebih besar dari 0. Kemudian yang B, grafik bersifat simetris sehingga gambar fungsi memiliki sumbu simetri X sama dengan 0. Apakah betul ini grafiknya bersifat simetri? Betul ya. Kemudian memiliki sumbu simetri X sama dengan 0. Masih ingat persamaan sumbu simetri? Min B per 2A sama dengan B-nya adalah 0 min 0 per 2 dikali A-nya adalah 1. Berarti sama dengan 0. Betul, di sini 0. Kemudian berikutnya memiliki nilai minimum Y sama dengan negatif 1. Untuk nilai minimum tadi kita sudah mendapatkan bahwa persamaan sumbu simetri 0 berarti tinggal F 0 sama dengan. Melanjutkan dari yang sini ya, berarti X kuadrat adalah 0 kuadrat dikurangi 1. Berarti 0 kuadrat adalah 0 dikurangi 1 sama dengan negatif 1. Nah, ini untuk menghitung nilai minimum. Benar, negatif 1. Nah, sehingga memiliki koordinat titik balik minimum adalah 0, negatif 1. Nah, hubungannya di sini memiliki koordinat titik balik minimumnya itu ada hubungannya X dengan sumbu simetri dan Y dengan nilai minimum. Bisa juga kita dengan melihat gambar grafik dari fungsi kuadrat. Dimana di sini kita tahu bahwa hasil dari koordinat titik balik minimum dengan cara menghitung adalah 0, negatif 1. Dan bisa juga dilihat di sini titik ini adalah negatif 1, 0, negatif 1 sama juga. Kan titik X-nya adalah 0, kemudian Y-nya negatif 1, maka titiknya ada di sini. Nah, ini adalah titik minimumnya, sama seperti perhitungan dengan menggunakan sumbu simetri dan nilai minimum. Kemudian, contoh yang kedua, gambarkan sketsa parabola Y sama dengan
X min 1 dalam kurung kuadrat. Maka kita bisa ambil sembarang daerah asal. Di sini kita menggunakan X-nya lebih besar dari sama dengan negatif 2 dan lebih kecil dari sama dengan 4. X-nya di mana anggota bilangan real. Berarti ini memuat negatif 2, terus negatif 1, 0, 1, 2, 3, dan 4. Paham ya? Nah, kemudian kita juga di sini punya X min 1 sama dengan negatif X min 1 pangkat 2. Kita harus jabarkan dulu. Jadi X min 1 dikali X min 1. X dikalikan X berarti X kuadrat. X dikali dengan negatif 1 adalah negatif X. Negatif 1 dikali X negatif X. Negatif 1 kali negatif 1 adalah plus 1. Berarti X kuadrat min X kurangi X adalah min 2X plus 1. Hasilnya sama ya dengan ini. Berarti penjabaran dari X min 1 kuadrat itu adalah X kuadrat dikurangi 2X tambah 1. Kemudian setelah itu F negatif 2, kita substitusikan nilai negatif 2 dalam fungsi X kuadrat dikurangi 2X tambah 1. Negatif 2 kuadrat dikurangi 2 dalam kurung negatif 2 ditambah 1. Dimana kita tahu bahwa negatif 2 kuadrat ini hasilnya adalah 4. Negatif 2 dikali negatif 2 adalah plus 4 ditambah 1 sama dengan 9. Betul ya yang ini. Kemudian yang kedua F negatif 1. Caranya sama seperti tadi. Tinggal kalian substitusi negatif 1 dalam fungsi tersebut. Hasilnya adalah 4. Untuk F sama dengan 0 berarti hasilnya 1. F1 adalah 0. F2 hasilnya 1. F3 hasilnya 4. Dan yang terakhir F4 hasilnya 9. Kalian perlu ingat ya, di sini adalah daerah asal dan ini adalah daerah hasil. Nah, kemudian kita letakkan dalam tabel angka-angka tersebut. X-nya daerah asalnya negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, dan 4. Sesuai dengan yang ini. Dan daerah hasilnya 9, 4, 1, 0, 1, 4, 9. Sesuai dengan yang ini. Tapi kemudian kita akan pasang-pasangkan dalam bentuk sumbu koordinat kartesius. X, Y. Berarti untuk negatif 2, X-nya, Y-nya adalah 9. Negatif 2,9. Untuk negatif 1, 4. Sesuai dengan ini. 0,1. 1,0, 2,1, 3,4, 4,9. Nah, kemudian kita akan gambarkan dalam diagram kartesius. Di sini kita tuliskan lagi titik-titik yang telah kita cari. Negatif 2,9. Sini 7, 8, 9. Negatif 2,9 berarti di sini. Kemudian negatif 1,4. Negatif 1,4. Negatif 0,1. 0,1 di sini di satunya. 1,0. 1,0 berarti di sini. 2,1 ada di sini. 3,4, 3,4, dan 4,9. Kalian masih ingat kan cara menggambar? Menentukan titik-titik di sumbu koordinat. Lihat X-nya terlebih dahulu baru Y. Kemudian lihat sini. Contohnya negatif 2,9. Cari X negatif 2. Ada di sebelah sini.
Kemudian cari 9 di Y. Di sini ada di atas. Berarti negatif 2,9 titiknya ada di sini. Lalu kita hubungkan titik-titik tersebut menjadi diagram menjadi bentuk parabola. Nah, kita hubungkan ya. Ini anggaplah gambarnya melewati titik dengan benar. Nah, setelah itu dari gambar di samping kita dapat memperoleh grafik fungsi merupakan parabola terbuka ke atas. Hal ini terjadi karena A lebih besar dari 0. Tadi kita sudah uraikan hasil dari X min 1 kuadrat adalah X kuadrat min 2X ditambah 1. Berarti A-nya adalah di sini ada 1. A sama dengan 1. 1 itu lebih besar dari 0, betul. Kemudian grafik bersifat simetris sehingga gambar fungsi memiliki fungsi simetri X sama dengan 1. Berarti kita bisa cari dari min B per 2A. Min B, B-nya adalah negatif 2, min dalam kurung negatif 2 per 2 dikali A-nya 1. Berarti 4 per negatif kali negatif 2, sorry, ini adalah harusnya 2 per 2 sama dengan 1. Betul ya di sini. Sumbu simetrinya adalah 1, kemudian nilai minimum Y sama dengan 0. Y sama dengan 0 itu kita bisa cari dengan cara tadi kita dapat F sama dengan 1 dari sumbu simetrinya 1, kemudian substitusi dalam fungsi ini. Berarti 1 kuadrat dikurangi 2 dikali 1 ditambah 1. 1 kuadrat adalah 1 dikurangi 2 ditambah 1. Hasilnya adalah 0 sesuai dengan ini. Kemudian memiliki koordinat titik balik minimum berarti dari sumbu simetri, kemudian nilai minimum berarti tuliskan 1,0. Atau sesuai dari gambar, titik ini adalah titik dari nilai minimum. Ya, jangan lupa ini titiknya 1,0 yang ini. Nah, selanjutnya mari kalian latihan untuk lebih memahami materi yang telah disampaikan. Semangat mencoba. Ya, soalnya di sini ada 3. Gambarkan grafik dari setiap fungsi berikut. Berikan penjelasan dari setiap unsur yang terbentuk. Yang pertama, Y sama dengan X kuadrat min 2. Caranya sama dengan contoh yang pertama. Kemudian Y sama dengan dalam kurung X min 2 kuadrat kurangi 4. Berarti selesaikan dulu ini menjadi bentuk yang lebih sederhana. X min 2 dikali dulu, kemudian dikurangi 4 hasilnya. Kemudian yang ketiga, Y sama dengan X kuadrat dikurangi 4X kurang 5. Caranya hampir sama dengan yang nomor 1. Tinggal kalian terapkan yang tadi sudah diajarkan. Semangat untuk mencoba. Semoga yang telah disampaikan ini bermanfaat dan dapat dipahami dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.